Selamat pagi Pak Junpat, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan paparan walaupun dalam bentuk video. Di sini saya akan menjelaskan rencana pengembangan sistem ERP versi update ya, versi terbaru untuk PT Graha Tama Karya. Kita coba jelaskan di sini. Untuk teknologi yang digunakan saat ini yaitu SAPM versi 2, itu kita menggunakan database-nya MySQL dan juga bahasa pemrogramannya adalah di sini PHP, di mana untuk PHP itu framework-nya adalah CodeIgniter. Setelah kita pelajari dan kita analisa dari kode dan struktur database yang sudah berjalan, kita bisa simpulkan beberapa kekurangan pada sistem saat ini, yaitu kode pengembangan bersifat monolitik. Jadi semua data, semua modul dan lain-lain dimasukkan dalam satu modul pemrograman. Kemudian desain struktur database yang kurang baik, kemudian ada logic dan alur pemrograman yang kurang optimal. Sehingga dari 3 kekurangan ini ada beberapa case yang muncul, yaitu pertama duplikasi data. Kita bisa lihat ada beberapa penomoran yang muncul ganda ya. Di sini juga ada yang namanya activity history-nya itu juga belum lengkap atau belum kita optimalkan, sehingga pada saat terjadi transaksi, kemudian ada pembatalan, kemudian ada approval dan lain-lain, itu terkadang miss. Ini statusnya sudah sampai di mana. Nah, ini nanti akan kita coba perbaiki. Kemudian juga untuk pengecekan error itu juga terjadi kesulitan karena logic dan alur pemrograman dan juga bahasa dimasukkan semua dalam satu struktur coding, sehingga agak sulit untuk melakukan pengecekan error. Di situ juga sehingga apabila ada proses maintenance untuk sistem, mintanya ada perbaikan, perapihan dan lainnya, juga akhirnya terjadi kesulitan di sini. Nah, teknologi yang ditawarkan kita di sini pembaruan SAPM versi 3. Untuk database kita menggunakan PostgreSQL. Kemudian di sini untuk bahasa pemrograman tetap kita menggunakan PHP dengan PHP versi terbaru. Dan juga kita tambahkan dengan Node.js atau JavaScript di sini. Jadi kita pisah nantinya. Untuk PHP sendiri kita akan menggunakan framework Laravel. Saat ini Laravel terakhir versi 10 dan sudah banyak digunakan dan menjadi salah satu framework favorit ya bagi para pengembang. Nah, di sini juga tidak kalah favoritnya kita menggunakan Vue.js untuk front end. Nah, untuk pekerjaan pada PostgreSQL kita akan melakukan optimasi struktur database dari yang ada pada MySQL. Kita akan optimasi, mungkin akan kita rubah strukturnya, kita struktur ulang di sini dengan pengalaman yang sudah pernah saya lakukan ya selama saya melakukan pengembangan dari tahun 99 atau pertengahan 90-an lah. Nah, kemudian juga di sini untuk yang PHP dan juga itu kita akan melakukan pemisahan antara back end dan front end. Sehingga nanti untuk alur komunikasinya kita akan berjalan seperti ini. Ini ada user. Ketika user melakukan request, dia akan mengirimkan ke web application dulu di sini. Dari sini akan mengirimkan API. API ini untuk Laravel dan lainnya untuk berkomunikasi dengan database, baru dikirimkan kembali sehingga akan diterima lagi oleh user dalam bentuk data yang dibutuhkan. Nah, di sini juga nanti ada log dan lain-lainnya juga sudah kita proses di sini. Nah, ini untuk alur komunikasinya. Kemudian juga kita juga rencana melakukan cloud system deployment. Jadi nanti untuk aplikasi kami tawarkan atau kami rekomendasikan untuk publish ke cloud computing. Nah, di situ jadi kita tidak lagi kita tidak taruh di server lokal dan kita melakukan mikrotik, yaitu ada beberapa kendala. Nah, di sini keuntungan daripada cloud system development sendiri adalah seperti ini: hemat, fleksibel dan efektif. Jadi kita tidak perlu alokasikan hardware, server dan lain-lain. Kita juga tidak perlu siapkan AC, pendingin dan lain untuk
agar server tetap terjaga ya. Nah, seperti itu. Di sini kita OPEC ya. Jadi kita sewa ke VPS dan nanti kita taruh aplikasi kita di sana. Kemudian tingkat security dan high availability. Jadi kita nanti koneksinya menggunakan HTTPS untuk tingkat security ini. Nah, itu nanti yang saya sarankan. Jadi nanti koneksinya tidak lagi HTTP tapi kita HTTPS. Kemudian skalabilitasnya. Skalabilitas di sini adalah apabila terjadi peningkatan growth ya, terjadi pertumbuhan transaksi dan membutuhkan storage atau yang lebih tinggi lagi untuk infrastruktur, maka kita tidak perlu melakukan setup ulang, tidak perlu kita beli lagi server ataupun hardware yang lainnya. Kita cukup naikkan skalabilitasnya itu kelasnya kita naikkan saja, itu sudah langsung terproses seperti itu karena dia sudah berbasiskan cloud ya. Jadi cloud nanti akan manage di situ sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, juga recovery system terjaga. Maksudnya di sini adalah untuk case-case yang worst case-nya misalnya pernah terjadi pernah kebakaran di suatu tempat atau mungkin pernah terjadi di cyber. Ketika terjadi kebakaran itu, ketika balik lagi itu sudah sistem tetap ada, database juga tetap tersimpan, jadi kita tidak perlu lagi harus recover lagi dan seterusnya seperti itu, tidak melakukan setup dan lain-lain. Ini yang keuntungan cloud system dan deployment. Nah, ini adalah yang kami tawarkan untuk rencana pengembangannya, di mana sekarang kita coba lihat untuk untuk antarmukanya ya, rancangan antarmukanya. Untuk rancangan antarmuka kita masih tetap secara menu mungkin akan kita perbaiki. Kita menunya itu berbasiskan user access management ya, semuanya ada di database. Sementara kalau yang ini itu kita masih hardcode di sini ya, yang ada di sini. Nah, nanti untuk user interface-nya yang saya coba jelaskan di sini, kita menggunakan Vuex di sini ya. Itu komponen untuk rancangan antarmukanya, di mana untuk input, terus juga reporting dan lain-lain sudah lebih enak untuk dilihat, dan ini sudah responsif. Nah, di sini contohnya ada kalender yang mungkin nanti kalau suatu saat ada yang dibutuhkan terkait dengan kalender, nah kita bisa gunakan di sini. Nah, contohnya adalah kita bisa kita lihat untuk invoice. Nah, ini kita bisa lihat invoice seperti ini. Nanti informasi untuk kebutuhan ini kita akan pindahkan di sini dengan menu dan juga rancangan antarmukanya lebih rapih yang menggunakan Vuex di sini. Jadi ini contohnya untuk invoice, kita nanti bisa add record misalnya di sini. Nah, untuk add record, nah ini tampilannya. Untuk tanggal juga muncul kalender, untuk due date dan lain-lain. Ini ada, dan untuk yang toggle button juga kita buat untuk kita centang ya. Nah, ini kita seperti ini. Jadi itu untuk form-form ataupun akan nanti kita tempatkan atau kita desain, kita rancang ulang dari yang ada di sini. Nah, ini contohnya. Nah, mungkin ada project planning dan lain-lain. Nah, ini semuanya akan kita ubah struktur data. Jadi mungkin harusnya lebih rapih dan lebih responsif dan lebih cepat. Dan ini juga kita akan lakukan performance tuning ya. Jadi kita akan performance tuning dari sisi back end dan juga performance tuning dari sisi front end. Kita akan lebih kuatkan nanti dari sisi back endnya seperti apa. Karena nanti untuk yang di cloudnya sendiri, saya untuk backendnya itu PHP, saya akan gunakan Nginx ya. Jadi nanti bisa kita buat load balancer dan lain apabila dibutuhkan gitu. Nah, sementara untuk yang front end-nya sendiri ya kita tetap jalankan dengan menggunakan Node.js sebagai sebagai application-nya
application servernya di sana. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih sudah saya jelaskan. Mungkin ada beberapa hal yang terlewatkan, tapi setidaknya ini sudah mewakili atau sudah ada bayangan secara visual rencana dari apa yang akan kami kembangkan. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi.